pembantu ya, jaga rumah saja. Tawa sebuah undangan pesta dari Plaza Kencana telah tiba. Jelas sekali undangan itu ditujukan atas nama saya. Namun keluarga mertua merampasnya dan pergi meninggalkanku sendirian di rumah. Klik, terdengar suara pintu dikunci dari luar. Mereka mengurungku. Di atas meja makan ada secarik catatan dari suamiku. Uang daruratmu sudah kuambil, jangan dicari. Mengurungku dan bahkan mencuri uangku, aku memutuskan tidak akan tahan lagi. Aku mengeluarkan ponsel yang kusembunyikan jauh di dalam lemari. Lalu, aku membuat satu panggilan telepon. Pak Chandra, sepertinya ada tamu tak diundang di plaza saya. Beberapa saat kemudian, plaza itu akan benar-benar dijungkir balikkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum cerita dimulai, silakan tekan tombol subscribe dan suka dan tinggalkan komentar dari mana Anda mendengarkan. Saya akan berdoa agar kebahagiaan melimpah di tempat Anda. Pukul 4 dini hari, saat seluruh dunia terlelap. Namun, dari sebuah gudang sempit, cahaya masih menyelinap keluar. Citra, 35 tahun, duduk dengan postur membungkuk di depan mesin jahit tua. Di ujung jemarinya, ada sebuah jaket tenun sumba milik ibu mertuanya. Jaket itu adalah produk dari Maharani, sebuah merek mewah kelas dunia. Lingkaran hitam pekat menghiasi bawah mata Citra. Dia belum tidur sekejap pun sejak semalam. Meskipun punggungnya terasa mau patah, karena sendirian memasak rendang porsi besar untuk acara keluarga, ibu mertuanya malah menyerahkan tugas perbaikan jaket dan sudah mendengkur pulas. Citra mengucek matanya yang lelah dan dengan teliti memeriksa bagian jaket yang rusak. Saat ujung jarinya menyapu permukaan kain, tatapan mata Citra bergetar halus. Tekstur unik ini, cara tenun yang begitu rumit ini, Citra mengenalnya lebih baik dari siapapun. Karena orang yang memilih kain ini adalah dirinya sendiri. 10 tahun yang lalu, Citra adalah seorang desainer legendaris yang mengguncang dunia mode Eropa. Orang-orang memanggilnya Madam H. Di usia 25 tahun, ia meluncurkan merek bernama Maharani dan koleksi pertamanya menjadi karya yang hanya bisa dibeli oleh kalangan 0,1% teratas di dunia. Paris, Milan, New York. Namanya bergema di setiap panggung peragaan busana di kota-kota mode ternama. Jaket yang kini dilempar begitu saja oleh ibu mertuanya adalah salah satu karya dari koleksi perdana tersebut. Citra menghela napas. Ujung bibirnya terangkat getir, lalu terkulai lemas. Hatinya terasa perih melihat karya yang ia ciptakan dengan sepenuh hati kini tergeletak lusuh. Harga satu jaket ini setara dengan sebuah mobil sedan kelas menengah. Jaket yang dihadiahkan Citra sebelum ia masuk ke keluarga suaminya itu sama sekali tidak dihargai nilainya oleh sang ibu mertua. Ia hanya dianggap sebagai alat pamer untuk menyombongkan diri kepada orang lain. Namun, Citra menggelengkan kepala dan kembali mengambil jarum. Dirinya yang sekarang bukanlah Madam H, bukan lagi putri tunggal pemilik Plaza Kencana, pusat perbelanjaan paling mewah di Indonesia. Ia hanyalah seorang menantu yang selama 8 tahun diperlakukan seperti pembantu di rumah ini. Pukul 6 pagi, setelah selesai menjahit, Citra bergegas ke dapur. Ayah mertuanya minta dibuatkan soto ayam, ibu mertuanya ingin bubur ayam, suaminya memesan nasi goreng spesial, dan adik iparnya minta dibuatkan salad buah. Ia harus menyiapkan sarapan yang berbeda-beda untuk memenuhi selera 4 orang. Bahu Citra terkulai, tapi ia diam-diam berdiri di depan talenan. Pukul 7.30, satu persatu anggota keluarga berkumpul di meja makan. Ibu mertuanya, Yati, mengangkat jaket yang sudah diperbaiki dan memeriksanya dari berbagai sisi. Alisnya bergerak-gerak, lalu terdengar suara decakan lidah. Cekekeko, kamu bisa jahit serapi ini sih? Ucapannya terdengar seperti pujian, tapi Citra tahu itu bukanlah pujian. Benar saja, kalimat berikutnya dari ibu mertuanya menyusul, sudah seperti penjahit pabrik saja. Memang nasibmu jadi pembantu, ya, pembantu. Tangan Citra terhenti. Ujung jemarinya yang memegang sendok sayur memutih, tapi Citra tidak mengatakan apa-apa. Itu adalah kata-kata yang sudah ia dengar ribuan kali selama 8 tahun. Ia bahkan sudah terlalu lelah untuk merasa sakit hati. Ibu mertuanya mencoba jaket itu di depan cermin, berputar ke sana kemari. Ekspresi puas terlukis di wajahnya.
Pantas saja ini merek Maharani yang terkenal itu, yang katanya cuma dipakai 0,1% orang di dunia. Seleraku memang tidak pernah salah. Citra menunduk sambil meletakkan mangkuk nasi. Dalam hati ia tersenyum pahit. Di meja makan ini, satu-satunya orang yang tahu nilai asli jaket itu adalah dirinya sendiri. Dan orang yang membuat jaket itu juga hanya dirinya. Suaminya Rizky berkata dengan ketus sambil makan. "Sayang, hari ini setelan jas saya sudah disetrika kan? Ada rapat penting." "Iya sudah," jawaban Citra terdengar mekanis. Tanpa emosi, hanya sebuah respons yang keluar karena kebiasaan. Rizky bahkan tidak peduli dengan lingkaran hitam pekat di bawah mata istrinya. Tidak, ia bahkan tidak pernah menatapnya. Citra tiba-tiba teringat hari pernikahannya 8 tahun lalu. Saat itu Rizky jelas berjanji akan membuatnya bahagia seumur hidup. Tapi janji itu lenyap bagai angin bahkan sebelum bulan madu mereka berakhir. Punggung Citra yang sedang mencuci piring setelah makan tampak begitu sepi. Bahu yang membungkuk, tangan yang pecah-pecah, wajah yang pucat. Sosoknya yang bersinar cerah di hari pernikahan 8 tahun lalu telah sirna. Sambil mencuci piring, Citra menatap keluar jendela. Sinar mentari pagi menerobos masuk ke dapur. Tapi cahaya hangat itu seolah tak mampu mencapai hatinya. Tiba-tiba mata Citra berkaca-kaca. Tapi ia cepat-cepat menyeka air matanya dengan punggung tangan. Ia tidak boleh menangis. Menangis pun tidak akan mengubah apa-apa. Citra menatap punggung tangannya yang kasar. Dulu tangan ini digunakan untuk membuat sketsa desain. Tapi sekarang pecah-pecah dan kasar karena pekerjaan mencuci dan bersih-bersih. Citra menghela napas panjang. Jauh di dalam dadanya, sesuatu perlahan mulai membara. Tapi Citra belum tahu apa itu. Ia hanya berpikir bahwa hari ini, besok, dan lusa hari-hari yang sama akan terus berulang. Namun sore itu juga sebuah surat pos yang akan mengguncang hidup Citra tiba di rumahnya. Sebuah amplop mewah berwarna keemasan. Di atasnya tertera tulisan Plaza Kencana dengan jelas. Tanpa sadar, Citra merasakan jantungnya berdebar kencang. Firasat bahwa perubahan besar akan datang menyelimuti seluruh tubuhnya. Tapi butuh sedikit waktu lagi sampai firasat itu menjadi kenyataan. Sore itu bel pintu berbunyi. Citra yang masih mengenakan celemek membuka pintu dan seorang kurir menyerahkan sebuah amplop mewah. Amplop itu berbingkai emas. Sekilas saja sudah terlihat itu bukan surat biasa. Citra menerima amplop itu dan memeriksa nama pengirimnya, Plaza Kencana. Saat melihat tulisan itu, jantung Citra berdebar kencang. Ujung jarinya mulai bergetar halus. Ini adalah surat dari dunia yang telah ia coba lupakan selama 8 tahun. Ketika amplop itu dibalik, tertera nama penerimanya, Citra Handayani. Jelas namanya sendiri. Dengan tangan gemetar, Citra membuka amplop itu. Di dalamnya ada sebuah undangan yang indah. Pesta peluncuran merek VVIP dalam rangka peringatan 50 tahun Plaza Kencana. Tulisan berukir emas itu berkilauan. Mata Citra menjadi basah. Pasti ayahnya yang mengirim ini. Ayah yang tidak pernah menghubunginya selama 8 tahun, ternyata tidak melupakannya. Citra memeluk undangan itu erat-erat di dadanya. Hidungnya terasa pedih dan air mata menggenang. Tepat pada saat itu, terdengar suara langkah kaki yang ribut dari ruang keluarga. Adik iparnya, Dinda, berlari tergopoh-gopoh. Apaan tuh? Apaan? Dinda merebut undangan dari tangan Citra seolah menyambarnya. Citra bahkan tidak sempat mencegahnya. Mata Dinda menelusuri undangan itu dan langsung terbelalak. "Waduh, Mama. Sini, Ma." Teriakan Dinda membuat ibu mertuanya, Yati, berlari tergopoh-gopoh. Disusul oleh suaminya, Rizky, dan ayah mertuanya yang juga ikut berkumpul di ruang keluarga. Seluruh keluarga mengerubungi satu undangan ini apa? Ibu mertuanya merebut undangan itu. Matanya membesar saat membaca tulisan berukir emas. Mulutnya ternganga dan terdengar suara terkesiap. Ya ampun, ini kan undangan pesta VVIP Plaza Kencana. Suara ibu mertuanya naik 1 oktav. Wajahnya dipenuhi kegembiraan yang serakah. Adik iparnya, Dinda, juga ikut heboh sambil mengangkat bahunya. "Ma, ini gak sembarang orang bisa datang loh. Cuma konglomerat sama artis yang diundang. Kok bisa ada di rumah kita sih?"
Citra memberanikan diri membuka mulut. Suaranya bergetar pelan. Maaf, sepertinya undangan itu datang atas nama saya. Seketika ruang keluarga menjadi sunyi. Ibu mertua dan adik iparnya serentak menatap Citra. Tatapan mereka penuh dengan keheranan dan cemoohan. Suaminya Rizky mendengus. Suara dengusannya menggema di ruang keluarga. Kamu ini ngomong apa sih? Ini pasti salah tulis, harusnya nama mama. Nama Yati sama Citra kan mirip. Sadar diri sedikit dong. Wajah Citra menegang. Ia menggigit bibirnya kuat-kuat tapi tidak ada kata yang keluar. Rasa sakit hati membuncah hingga ke tenggorokan tapi ia harus menahannya. Selama 8 tahun ia telah belajar dengan pahit bahwa kata-katanya tidak memiliki kekuatan apapun di rumah ini. Ibu mertuanya menyelipkan undangan itu ke dalam sakunya sambil berkata, tentu saja ini atas namaku. Aku kan sekarang jadi anggota VVIP setelah ikut kelas-kelas di pusat kebudayaan Plaza itu. Kamu nggak tahu ya? Citra menghela napas dalam hati. Mana mungkin menjadi VVIP Plaza Kencana hanya dengan mengikuti beberapa kelas di pusat kebudayaan. Untuk diundang ke pesta itu, setidaknya harus menghabiskan ratusan juta rupiah dalam setahun. Tapi Citra tidak mengatakan fakta itu. Kalaupun dikatakan, yang ia dapatkan hanyalah omelan. Adik iparnya, Dinda, sudah mengeluarkan ponselnya, jemarinya sibuk menggulir layar. Ma, kita harus beli gaun pesta. Kalau pakai baju sembarangan ke sana, bisa malu-maluin. Iya, bener. Mama juga mau baju baru. Harus ke salon juga, manikur juga. Ibu mertua dan adik iparnya sudah mulai bersemangat mengobrol. Citra hanya menatap pemandangan itu dengan hampa. Salah satu sudut hatinya terasa kosong. Suaminya, Rizky, duduk di sofa sambil berkata, aku juga harus ikut. Di sana kan bagus buat cari koneksi. Bisa bantu bisnisku. Ayah mertuanya juga mengangguk. Benar, kita sekeluarga pergi saja. Kesempatan seperti ini jarang ada. Citra diam-diam mundur ke dapur. Di belakangnya, suara bersemangat keluarga mertuanya masih terdengar. Obrolan tentang gaun pesta, tas mewah, dan apa yang akan dilakukan jika bertemu orang terkenal, sebuah pesta kesombongan yang tak berkesudahan. Citra bersandar di wastafel dan menatap keluar jendela. Matanya terasa panas. Itu undangan dari ayahnya. Setelah 8 tahun, ayahnya mengulurkan tangan. Tapi itu pun dirampas darinya. Tangan Citra bergetar hebat. Ia tidak tahu apakah itu amarah atau kesedihan, sebuah emosi yang tak bisa ia definisikan menyelimuti seluruh tubuhnya. Saat ia menggigit bibirnya, terasa rasa darah. Dari ruang keluarga terdengar suara ibu mertuanya. Citra, nanti pas hari pesta setrika semua baju kami ya. Terus pas kami pergi jaga rumah baik-baik. Citra tidak menjawab. Ia hanya menatap keluar jendela sambil diam-diam menangis. Air mata yang mengalir di pipinya menetes ke wastafel. Namun di dalam air mata itu sesuatu perlahan berubah. Di mata Citra yang tadinya hanya dipenuhi kepasrahan, sebuah percikan api kecil mulai menyala. Meskipun masih samar, itu jelas sebuah cahaya yang berbeda. Citra menatap langit dengan mata basahnya. Wajah ayahnya terbayang. Sekarang aku harus bagaimana? Sesuatu yang telah tertidur selama 8 tahun di dalam hati Citra mulai bergerak pagi di hari pesta tiba. Sejak pukul 5 subuh, Citra sudah bangun untuk menyetrika pakaian keluarga mertuanya. Gaun ibu mertuanya, dress adik iparnya, setelan jas suaminya, dan jas ayah mertuanya. Lengannya terasa pegal karena harus menyetrika 4 setel pakaian dengan sempurna. Panas dari setrika terasa di wajahnya, tapi Citra terus bekerja dalam diam. Pukul 8 pagi, satu persatu anggota keluarga berkumpul di ruang keluarga. Semua tampak bersemangat. Ibu mertuanya merapikan rambut hasil tatanan salon semalam di depan cermin. Adik iparnya memamerkan tas mewah barunya sambil berselfie. Tas itu dibeli dengan kartu kredit yang merupakan bagian dari seserahan pernikahan Citra. Tapi tak ada yang peduli. Citra memberanikan diri membuka mulut. Jantungnya berdebar kencang. Apa aku boleh ikut juga? Seketika, suasana di ruang keluarga menjadi dingin. Ibu mertuanya perlahan menoleh. Tatapannya seolah melihat serangga. Apa katamu? Adik iparnya tertawa sinis. Tawa itu penuh cemoohan. Kakak tahu nggak situ tempat kayak apa?
Isinya konglomerat sama artis. Kakak mau pakai baju apa ke sana? Wajah Citra memerah. Rasa malu menyelimuti tubuhnya. Tapi Citra menahannya dan berkata lagi, tapi kan undangan itu atas nama. Belum selesai ya bicara, suaminya Rizky membentak. Masih ngomongin itu juga. Kalau kamu ikut dengan penampilan kampunganmu itu bisa coreng mukaku, tahu nggak? Hari ini aku mau ketemu orang-orang penting, bisa-bisa gagal semua gara-gara kamu. Bibir Citra bergetar, matanya terasa panas, tapi ia menggertakkan gigi menahan air mata. Ia tidak mau menangis di depan mereka. Ibu mertuanya melipat tangan sambil menatap Citra dari atas ke bawah, tatapannya penuh penghinaan. Hari ini kamu ada kerjaan di rumah, masak soto Betawi. Kaldunya harus direbus 12 jam. Terus teras belakang juga sudah lama nggak dibersihkan, hari ini bereskan semua. Citra menundukkan kepala. Tak ada lagi yang bisa ia katakan. Atau lebih tepatnya, ia tahu percuma saja bicara. Pukul 11 siang, keluarga mertuanya selesai bersiap-siap untuk pergi. Ibu mertua dan adik iparnya mengenakan gaun mewah dan menyemprotkan parfum. Aroma manis menyebar di ruang keluarga, menusuk hidung Citra. Suaminya, Rizky, menoleh ke arah Citra saat memakai sepatu di pintu depan. Tatapannya dingin, jaga rumah baik-baik. Jangan macam-macam. Keluarga mertuanya keluar dari pintu depan, tapi ada yang aneh. Setelah suara pintu tertutup, terdengar bunyi klik. Citra tak percaya dengan pendengarannya. Dengan perasaan was-was, ia mendekati pintu depan. Ia mencoba memutar gagang pintu, tidak bergerak sama sekali. Wajah Citra memucat. Ia mendorong, menarik, dan menggoyangkan gagang pintu, tapi sia-sia. Pintunya dikunci dari luar. Citra terduduk lemas di tempat. Seluruh tenaganya seolah terkuras. Ia tak pernah membayangkan keluarganya akan mengurungnya. Bukan binatang, kenapa manusia dikurung di rumah? Air mata mengalir deras. Setelah lama menangis, Citra bangkit dengan gontai. Ia kembali ke ruang keluarga dan duduk di sofa. Saat itulah ia melihat sesuatu di atas meja makan. Selembar kertas putih. Tulisan tangan suaminya. Dengan tangan gemetar, Citra mengambil catatan itu. Tertulis di sana, kalau kamu datang ke pesta dengan penampilan kampunganmu, bisnisku bisa hancur. Jaga rumah baik-baik. Oh ya, uang di lacimu sudah kuambil, jadi jangan dicari. Tangan Citra bergetar hebat. Uang di laci. Itu adalah uang darurat yang dikumpulkan Citra diam-diam selama 8 tahun. Uang yang ia sisihkan sedikit demi sedikit tanpa sepengetahuan ibu mertuanya. Ia mengumpulkan uang kembalian belanja dan menyembunyikan sebagian kecil dari uang saku yang diberikan ibu mertuanya. Itu adalah harapan yang ia simpan diam-diam untuk berjaga-jaga jika suatu saat ia harus meninggalkan rumah ini. Citra bergegas ke kamar tidur utama. Ia membuka laci, kosong, 50 juta rupiah. Seluruh tabungannya selama 8 tahun lenyap. Citra berlutut di tempat, seluruh tubuhnya gemetar hebat. Amarah, pengkhianatan, kehampaan, berbagai emosi berkecamuk seperti badai. Suami, orang yang telah hidup bersamanya selama 8 tahun, mencuri uang darurat istrinya. Setelah air matanya kering, tatapan mata Citra mulai berubah. Kesedihan digantikan oleh tatapan dingin. Rahangnya mengeras saat ia menggertakkan gigi. Ia berpikir, cukup sudah, 8 tahun. Selama 8 tahun ia bersabar, bertahan dan menanggung semuanya. Tapi sekarang ini adalah akhirnya. Ia tidak bisa lagi diinjak-injak oleh orang-orang ini. Citra perlahan bangkit. Ia merogoh bagian terdalam lemari pakaian. Ada sebuah kotak kecil yang tersembunyi di antara tumpukan selimut tebal. Di dalamnya tersimpan sebuah rahasia yang tak seorang pun tahu. Saat kotak itu dibuka, sebuah ponsel muncul. Ponsel milik Citra yang tidak diketahui oleh keluarga mertuanya. Saat dinyalakan, layarnya bersinar terang. Layar itu penuh dengan notifikasi panggilan tak terjawab. Semuanya dari nomor yang sama. Nomor yang telah Citra abaikan selama 8 tahun. Dengan jemari gemetar, Citra menekan nomor itu. Setelah 2 kali nada sambung, panggilan itu dijawab. Pak Chandra, ini saya. Suara Citra tidak lagi bergetar. Suaranya tenang dan tegas. Siapkan mobil, saya berangkat sekarang. Setelah menutup telepon, Citra menatap keluar jendela. Tatapan matanya benar-benar berbeda. Menantu yang selama 8 tahun hidup tertunduk, Citra Handayani, telah lenyap.
Di tempatnya berdiri orang yang sama sekali berbeda. Putri pemilik Plaza Kencana, desainer legendaris Madam H. Dia akhirnya telah bangkit. Tepat 20 menit setelah telepon ditutup, Citra duduk di sofa ruang keluarga menatap keluar jendela. Hatinya anehnya terasa tenang. Seperti lautan setelah badai berlalu, semua emosi telah mereda. Saat itu terdengar suara orang di luar pintu depan. Suara gumaman dan suara seperti seseorang sedang mengutak-atik sesuatu. Citra bangkit dan menatap ke arah pintu. KLIK. Terdengar suara kunci terbuka, pintu pun perlahan terbuka. Di depan pintu berdiri beberapa pria berjas hitam, semuanya membungkuk dalam-dalam. "Nona, maaf membuat Anda menunggu lama." Pria parubaya di barisan depan berkata dengan sopan. Dia adalah Pak Chandra, sekretaris utama ayah Citra, pemilik Plaza Kencana. Matanya tampak sedikit berkaca-kaca karena melihat penampilan nona mudanya setelah 8 tahun tampak begitu menyedihkan. Citra mengangguk dengan tenang. "Terima kasih Pak Chandra, sama sekali tidak Nona. Merupakan suatu kehormatan bisa bertemu Anda lagi." Suara Pak Chandra sedikit bergetar. Citra merasakan kehangatan di sudut hatinya mendengar sambutan tulus darinya. Setidaknya orang ini tidak memperlakukannya seperti pembantu. Citra melepas sandalnya yang usang dan melangkah keluar. Di koridor, para pengawal berjas hitam berbaris. Mereka serempak membungkuk hormat, seolah menyambut tamu agung. Di parkiran basement apartemen, sebuah sedan mewah hitam telah menunggu. Dilihat dari plat nomornya, itu adalah mobil dinas Plaza Kencana. Seorang pengawal dengan sigap berlari dan membukakan pintu belakang. Untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, Citra masuk ke dalam mobil itu. Saat mobil mulai berjalan, Pak Chandra dengan hati-hati membuka pembicaraan. "Tuan Besar sudah sangat lama menunggu Anda. Setiap tahun beliau mengirimkan undangan, tapi Nona tidak pernah menanggapinya." Citra menjawab sambil menatap keluar jendela. "Saya tahu saya telah melakukan hal bodoh." "Tidak Nona, Tuan Besar selalu menghormati pilihan Anda. Hanya saja, beliau selalu khawatir." Mata Citra terasa panas. "Ayah, 8 tahun yang lalu ketika Citra menyatakan akan meninggalkan segalanya dan menikah dengan pria biasa, ayahnya menentang keras. Putri seorang konglomerat, desainer legendaris, kenapa harus menikah dengan pria yang tidak punya apa-apa?" Tapi saat itu Citra dibutakan oleh cinta. Akhirnya ia bertengkar hebat dengan ayahnya dan pergi dari rumah. Dan 8 tahun telah berlalu. Dalam 20 menit mobil tiba di Plaza Kencana. Tapi tempat Citra turun bukan di pintu utama yang biasa dilalui pelanggan umum, melainkan di pintu masuk khusus VVIP di bagian belakang. Di sana para staf Plaza sudah berbaris rapi. "Selamat datang Nona." Para staf serempak memberi hormat. Citra berjalan melewati mereka dan masuk ke dalam lift. Lift pribadi itu naik ke atas tanpa suara. Tiba di lantai teratas yang tidak bisa diakses oleh orang biasa. Saat pintu lift terbuka, sebuah ruangan mewah terbentang. Itu adalah ruang ganti khusus VVIP. Pencahayaan lembut menyelimuti seluruh ruangan dan aroma mewah menggelitik hidungnya. Di satu sisi dinding terdapat cermin raksasa dan di depannya ada meja rias dan kursi. "Silakan lewat sini Nona." Seorang staf wanita membimbing dengan sopan. Citra duduk di depan meja rias. Ia melihat pantulan dirinya di cermin. Kulit kusam, bibir pecah-pecah, mata tak bercahaya. Kehidupan keras selama 8 tahun terukir jelas di wajahnya. Citra menatap bayangannya sejenak lalu berkata pelan, "Mulai." Dengan satu kata itu, ruang ganti menjadi sibuk. Penata rias datang, penata rambut menyiapkan peralatannya. Seorang ahli manikur memegang tangan Citra. Matanya memerah melihat tangan Citra yang kasar dan pecah-pecah, tapi ia diam saja dan mulai merawat kuku Citra dengan telaten. 1 jam berlalu. Wajah Citra perlahan mulai berubah. Kulitnya yang kusam kembali bersinar dan bibirnya yang pecah-pecah menjadi lembab. Penata rambut dengan hati-hati menata rambutnya. Rambutnya yang tadinya lepek dan kusam kini berkilau. 2 jam berlalu. Di dalam cermin, Citra telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Riasan matanya lembut namun dalam dan bibirnya diwarnai dengan warna anggur yang elegan. Rambutnya yang disanggul tinggi memancarkan keanggunan. Sosok menantu yang lelah
yang terpantul di cermin tadi telah lenyap. Gaunnya sudah kami siapkan. Mendengar ucapan staf, Citra menoleh. Di tangan staf itu ada sebuah gaun yang terbungkus cover hitam. Citra bangkit dari kursi dan perlahan mendekat. Saat cover itu dilepas, sebuah gaun yang menakjubkan muncul. Gaun sutra berwarna biru malam, bahunya jatuh dengan anggun dan garis pinggangnya ramping. Ribuan kristal kecil bertaburan di roknya, berkilauan seperti bintang di langit malam setiap kali terkena cahaya. Mata Citra berkaca-kaca, ia mengenali gaun ini. Ini adalah karya yang ia desain sendiri 10 tahun lalu saat masih aktif sebagai Madam H, satu-satunya gaun di dunia. Saat itu, seorang aktris terkenal menawar dengan harga fantastis untuk membelinya, tapi Citra tidak pernah menjualnya. Ia menyimpannya untuk dipakai sendiri di hari yang istimewa. Tuan besar yang menyimpannya selama ini, kata Pak Chandra pelan. Citra tanpa kata mengelus gaun itu. Sentuhan sutra di ujung jarinya terasa lembut. Meskipun 10 tahun telah berlalu, gaun itu masih dalam kondisi sempurna. Terlihat betapa ayahnya menjaganya dengan baik. Citra masuk ke ruang ganti. Ia melepas celana training usangnya dan kaos yang warnanya sudah pudar. Pakaian yang ia kenakan selama 8 tahun, Citra meletakkan pakaian itu di lantai dan menatapnya sejenak. Lalu perlahan ia mengambil gaun itu. Saat kain sutra menyentuh kulitnya, getaran menjalari seluruh tubuhnya. Pas sekali, seolah menjadi kulit keduanya. Citra berdiri di depan cermin. Di dalam cermin berdiri seorang wanita asing. Tidak, bukan asing. Itu adalah dirinya yang telah hilang selama 8 tahun. Citra perlahan menegakkan bahu dan mengangkat dagu. Punggungnya menjadi tegak dan tatapan matanya berubah. Sosok menantu yang tertunduk telah benar-benar lenyap. Di tempatnya berdiri seorang wanita penuh karisma. Pintu ruang ganti terbuka dan Citra muncul. Para staf di ruang ganti serempak menahan napas. Dari mulut seseorang terdengar desahan kagum. "Anda sangat cantik, Nona," kata Pak Chandra dengan mata memerah. Citra tersenyum tipis. Tapi di senyumnya ada aura dingin. Terakhir, seorang staf membawa kotak perhiasan. Saat kotak dibuka, sebuah kalung berlian muncul. Puluhan karat berlian berkilauan di bawah cahaya. Saat Citra mengenakan kalung itu di lehernya, semuanya menjadi sempurna. Citra menatap cermin untuk terakhir kalinya. Ia berkata pelan pada bayangannya, "Sudah lama menunggu." Itu adalah sapaan untuk dirinya sendiri yang telah tertidur selama 8 tahun. Madam H akhirnya telah kembali. "Apakah Anda sudah siap, Nona?" tanya Pak Chandra. Citra perlahan menoleh. Tatapannya bersinar dingin. "Jangan panggil saya Nona." "Lalu kami harus memanggil Anda apa?" Citra sedikit mengangkat sudut bibirnya. Senyum yang elegan namun tajam. "Panggil saya Madam H mulai hari ini." Pak Chandra membungkuk dalam-dalam. "Baik, Madam H." Sambil meninggalkan ruang ganti, Citra menatap keluar jendela. Di bawah sana, di ruang pesta, keluarga mertuanya pasti sedang berpesta pora tanpa tahu ia akan datang. Tatapan Citra menjadi dingin. Sekarang saatnya menunjukkan kepada mereka apa itu kemewahan sejati. Pada saat yang sama, ruang pesta Plaza Kencana sedang mencapai puncak kemegahannya. Di aula utama lantai 1, ratusan tamu telah berkumpul. Para direktur konglomerat, selebriti terkenal, pejabat pemerintah, semua tokoh terkemuka di Indonesia berkumpul di satu tempat. Suara gelas, sampanye yang beradu terdengar di mana-mana, musik klasik yang lembut menyelimuti aula, dan para pelayan bertuksedo hilir mudik tanpa suara melayani para tamu. Segalanya tampak elegan dan berkelas. Namun, ada beberapa orang yang merusak suasana berkelas itu. Mereka adalah keluarga mertua Citra. Begitu masuk ke ruang pesta, mata Ibu Yati terbelalak, mulutnya ternganga. "Ya ampun, ini apa-apaan? Aku baru pertama kali lihat lampu gantung sebesar ini." Suara Yati menggema di seluruh aula. Orang-orang di sekitarnya terkejut dan menoleh. Tapi Yati tidak peduli. Ia malah semakin keras menyuarakan kekagumannya. "Dinda, lihat deh, itu orang yang di TV kan? Iya bener mah," adik iparnya Dinda menyikut lengan ibunya. "Ma, kecilin suaranya. Malu-maluin." Apanya yang malu? Kita kan diundang ke sini." Yati dengan percaya diri menegakkan bahu
dan melangkah masuk ke dalam aula. Tapi gaunnya tidak cocok untuk acara ini. Gaun seharga Rp300.000 yang ia beli di pasar Tanah Abang, yang ia kira barang mewah seharga Rp10 juta, ternyata palsu. Kainnya terlihat murahan dan jahitannya tidak rata. Siapapun yang memiliki sedikit selera fashion pasti bisa langsung tahu itu barang palsu. Suaminya Rizky begitu masuk langsung celingukan. Matanya penuh dengan ambisi, aku harus cari koneksi di sini. Itu kan direktur perusahaan besar ya. Rizky mencoba mendekati orang asing dan menyodorkan kartu namanya. Tapi orang itu hanya menatap Rizky dari atas ke bawah lalu memalingkan muka. Ia tahu sekilas bahwa setelan jas Rizky murahan. Wajah Rizky memerah, tapi ia berusaha bersikap biasa saja. Ayah mertuanya berdiri canggung di sudut aula. Ini adalah pertama kalinya ia berada di acara seperti ini, jadi ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia dengan canggung memutar-mutar gelas sampahnya di tangannya, lalu meminumnya seteguk. Wajahnya langsung mengernyit. Ini apaan sih? Rasanya aneh, enakan teh botol. Terdengar tawa kecil dari sekitarnya. Mereka mendengar ucapan ayah mertuanya. Tapi ayah mertuanya tidak mengerti kenapa orang-orang tertawa. Sementara itu, Ibu Yati berdiri terpaku di depan meja prasmanan. Di atas meja tersaji hidangan mewah. Kaviar, lobster, pasta truffle, steak wagyu kualitas terbaik. Mata Yati berbinar-binar serakah. Ini semua gratis kan? Wah, asik. Yati mengambil 2 piring dan mulai menumpuk makanan. 1 piring untuk daging, 1 lagi untuk hidangan laut. Tidak cukup sampai di situ, ia diam-diam membuka tas tangannya. Roti ini lumayan buat dibawa pulang. Bisa buat sarapan besok. Yati celingukan sambil memasukkan roti dari atas meja ke dalam tasnya. Kue-kue kecil juga ia bungkus dengan serbet dan dimasukkan ke dalam tas. Seorang pelayan yang melihatnya hanya bisa melongo, tapi Yati tidak peduli. Adik iparnya, Dinda, juga tidak kalah norak. Ia sibuk berselfie keliling ruang pesta. Jika melihat selebriti, ia akan diam-diam mendekat agar bisa ikut terfoto. Mas sebentar ya, foto bareng dong. Dinda mencoba berselfie di samping seorang aktor terkenal, tapi manajer sang aktor dengan sopan menghalanginya. Maaf mbak, tidak boleh mengambil foto tanpa izin. Wajah Dinda memerah. Campuran antara malu dan marah. Sombong banget sih, mentang-mentang lagi ngetop. Nanti kalau sudah nggak laku juga datang sendiri. Dinda menggerutu sambil pergi. Orang-orang di sekitarnya mulai berbisik. Itu siapa sih? Kok bisa masuk ke pesta ini? Suara-suara itu terdengar tepat pada saat itu. Ibu Yati bertabrakan dengan seseorang di depan meja prasmanan. Makanan tumpah ke gaun orang itu. Aduh, wanita itu terkejut dan berteriak. Saus lobster menodai gaunnya. Jelas sekali itu gaun mewah yang mahal. Tapi reaksi Yati sungguh keterlaluan. Bukannya minta maaf, ia malah marah-marah. Matanya di mana sih? Wanita itu menatapnya dengan ekspresi tak percaya. Apa Anda bilang? Anda yang menabrak saya. Apa? Berani-beraninya kamu jawab, ya? Kamu tahu nggak saya siapa? Yati meninggikan suaranya. Orang-orang mulai berkumpul. Suara bisik-bisik semakin keras. Kamu tahu nggak gaun ini harganya berapa? Ini koleksi terbaru Madam H. Tahu. Yati menunjuk gaunnya sambil berteriak. Tapi orang-orang di sekitarnya yang mendengar itu menunjukkan ekspresi aneh. Seseorang tertawa kecil. Itu gaun Madam H. Dari sini saja kelihatan palsunya. Bisik-bisik semakin kencang. Wajah Yati memerah. Tapi ia tidak mau mengalah. Palsu apanya? Kalian saja yang gak ngerti barang asli sama palsu. Keributan semakin menjadi-jadi. Para pelayan mencoba menenangkan situasi tapi tidak mudah. Suasana pesta yang tadinya elegan seketika menjadi kacau. Tepat pada saat itu, dari teras lantai 2, seseorang sedang memandangi pemandangan itu dari atas. Itu adalah Citra. Mengenakan gaun mewah dan topeng, Citra bersandar di pagar. Topengnya terbuat dari rendah hitam. Hanya bagian matanya yang terbuka menutupi separuh wajahnya. Tapi tatapan matanya yang terlihat dari balik topeng bersinar dingin. Di tangannya ada segelas anggur. Anggur merah berayun di dalam gelas. Citra perlahan menggoyangkan gelasnya sambil menatap ke bawah. Ia melihat ibu mertuanya membuat keributan. Ia juga melihat adik iparnya dipermalukan. Dan suaminya yang diabaikan saat mencoba memberikan kartu nama. Citra menyaksikan semuanya dalam diam. Sudut bibirnya sedikit terangkat. Tapi itu bukan senyuman. Itu adalah penghinaan. Orang-orang yang selama 8 tahun memperlakukannya seperti pembantu. Orang-orang yang mencuri uangnya
dan mengurungnya. Kini mereka sedang membuat ulah di bawah sana. Citra mendekatkan gelas anggur ke bibirnya. Anggur merah mengalir ke tenggorokannya. Rasa manis bercampur pahit menyebar di mulutnya. Pemandangan yang menarik, kata Pak Chandra pelan di sampingnya. Citra tidak mengangguk, ia hanya terus menatap ke bawah. Melihat bagaimana mereka memperlakukan Nona selama 8 tahun, saya benar-benar marah. Tidak perlu marah. Suara Citra terdengar tenang. Tapi di dalam ketenangan itu tersimpan amarah yang dingin. Karena hari ini mereka akan kehilangan segalanya. Citra meletakkan gelas anggurnya di atas pagar. Lalu perlahan ia berbalik. Tatapan matanya di balik topeng bersinar tajam. Pak Chandra, acara utama pestanya kapan? 30 menit lagi. Ada seremoni penyalaan menara sampahnya. Bagus. Citra kembali menatap ke bawah. Ibu mertuanya masih membuat keributan. Seolah-olah dialah bintang utama pesta ini. Bibir Citra kembali terangkat sedikit. Kali ini senyumnya lebih dalam. Seperti senyum seorang pemburu yang mengincar mangsanya. Pertunjukan yang bagus, gumam Citra. Sekarang waktunya naik ke panggung. Citra meninggalkan teras dan berjalan masuk. Di belakangnya, Pak Chandra mengikuti dalam diam. Di bawah cahaya temaram, gaun Citra berkilauan seperti bintang di langit malam. Di lantai bawah, keributan masih berlanjut. Keluarga mertuanya sama sekali tidak tahu bahwa nasib mereka akan berubah total dalam 30 menit. Citra tidak menghentikan langkahnya. Suara hak tingginya yang mengetuk lantai menggema di koridor. Tok tok tok. Suara itu seolah seperti lonceng yang menandakan datangnya hari penghakiman. Di tengah ruang pesta, sebuah menara sampahnya raksasa berdiri megah. Tingginya lebih dari 3 meter. Ratusan gelas kristal tersusun membentuk piramida, berkilauan indah di bawah sorotan lampu. Menara ini dibuat khusus untuk merayakan ulang tahun ke-50 Plaza Kencana. Setiap gelasnya adalah kristal buatan tangan dan nilai keseluruhan menara itu mencapai ratusan juta rupiah. Puncak acara pesta ini adalah seremoni penyalaan menara sampahnya. Sang pemilik akan menuangkan sampahnya ke gelas paling atas dan cairan keemasan itu akan mengalir seperti air terjun mengisi semua gelas. Pada saat itu pencahayaan akan berubah dan seluruh menara akan bersinar keemasan. Para tamu berkumpul di sekitar menara menunggu seremoni dimulai. Suara gumaman semakin keras. Semua orang tampak penuh antisipasi. Namun masalahnya adalah Dinda, adik ipar Citra. Saat berkeliling, Dinda melihat pemandangan yang menarik perhatiannya. Seorang pria muda yang berdiri di samping menara. Pria itu tinggi, baunya lebar, dan wajahnya tampan seperti pahatan. Sepertinya seorang aktor jebolan model, dan memang benar, dia adalah model yang disewa untuk promosi pesta ini. Mata Dinda berubah menjadi bentuk hati. Sudut bibirnya terangkat dengan sendirinya. Wow, ganteng banget, tipeku banget. Dinda merapikan rambutnya sekali lalu mendekati pria itu. Pria itu sedang mengobrol dengan model lain. Dinda menyelinap di antara mereka. Mas model, ya, ganteng banget deh. Pria itu menoleh ke arah Dinda. Ia tersenyum sopan tapi matanya menunjukkan kebingungan. Oh iya, terima kasih. Aku diundang ke pesta ini sebagai VVIP loh. Keluargaku terkenal banget. Dinda meninggikan suaranya untuk pamer. Orang-orang di sekitarnya melirik. Tapi Dinda tidak peduli. Ia hanya fokus untuk menarik perhatian pria itu. Oh, begitu ya? Pria itu menjawab canggung dan sedikit mundur. Tapi Dinda tidak menyerah. Ia malah semakin mendekat. Boleh minta nomor kontaknya nggak? Nanti kita bisa makan bareng. Maaf, saya sedang bekerja. Pria itu menolak dengan sopan. Tapi wajah Dinda bukannya kecewa, malah menunjukkan sikap keras kepala. Ayolah, pelit amat sih. Cuma ngasih nomor kontak aja, apa susahnya? Dinda memegang lengan pria itu. Pria itu terkejut dan mundur. Tepat pada saat itu, kaki Dinda tersandung sesuatu. Kaki penyangga menara sampahnya kehilangan keseimbangan. Tubuh Dinda terhuyung. Dinda berteriak sambil mengayunkan tangannya. Tangannya tanpa sengaja mengenai bagian bawah menara sampahnya. Beberapa gelas kristal bergoyang dan sesaat kemudian semuanya terjadi dalam gerakan lambat. Satu gelas yang bergoyang menyenggol gelas di sebelahnya. Gelas itu menyenggol gelas lainnya. Reaksi berantai seperti domino dimulai. Wajah orang-orang dipenuhi kengerian. Jangan!
Seseorang berteriak, tapi sudah terlambat. Bra! Dengan suara gemuruh, menara sampahnya itu runtuh. Ratusan gelas kristal tumpah ke lantai. Suara pecahan kaca menggema di seluruh aula. Perang, perang, perang. Suara pecahan yang tak henti-hentinya membuat orang-orang menutup telinga. Pecahan kaca berserakan kemana-mana. Sampahnya tumpah di lantai, menciptakan genangan. Pecahan kaca dan sampahnya mengenai pakaian beberapa tamu. Teriakan terdengar dari berbagai sudut. Aula pesta seketika menjadi kacau balau. Dinda terduduk di lantai dengan wajah pucat pasi, bibirnya bergetar, telapak tangannya berdarah karena tergores pecahan kaca. Tapi ia tidak merasakan sakit saking terkejutnya. Ada apa ini? Ibu mertuanya, Yati, berlari menghampiri. Matanya terbelalak melihat menara yang runtuh. Melihat putrinya terduduk di lantai, ia buru-buru membangunkannya. Dinda, kamu gak apa-apa? Gak ada yang luka? Ma, aku, gimana ini? Suara Dinda bergetar, air mata menggenang di pelupuk matanya. Ia tahu semua mata tertuju padanya. Staf pesta bergegas datang. Seorang pria yang sepertinya manajer melihat menara yang runtuh dengan wajah pucat. Iman, ini bagaimana bisa terjadi? Saat itu, tatapan mata Ibu Yati berubah. Ekspresi paniknya seketika lenyap, digantikan oleh tatapan licik. Ia cepat-cepat melihat sekeliling dan ia menemukan seorang pelayan muda yang berdiri di dekat menara. Pelayan itu seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun. Seorang pekerja magang yang dipekerjakan untuk melayani di pesta. Ia hanya berdiri terpaku melihat menara yang runtuh. Jari Yati dengan cepat menunjuk ke arah pelayan itu. Dia pelakunya, pelayan itu yang mendorongnya. Wajah pemuda itu memucat. Bukan Pak, saya tidak melakukan apa-apa. Jangan bohong, aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Kamu yang dorong menara itu, bentak Yati. Suaranya penuh dengan kebencian. Ada keputusasaan untuk menutupi kesalahan putrinya. Dinda yang mengerti situasi dengan cepat membela ibunya. Benar, dia yang dorong. Aku lihat mata pemuda itu berkaca-kaca. Bibirnya bergetar karena dituduh. Saya benar-benar tidak melakukan apa-apa. Saya hanya berdiri di sana. Diam. Kalau bukan kamu yang dorong, kenapa menaranya bisa rubuh? Yati mendekati pemuda itu. Tangannya terangkat dengan cepat. Ia hendak menampar pemuda itu. Pemuda itu memejamkan matanya. Ia bahkan tidak bisa menghindari tamparan yang melayang ke arahnya. Tepat pada saat itu, hentikan, suara dingin dan jelas menggema di aula. Semua orang serentak menoleh ke arah sumber suara. Di atas tangga lantai 2, seorang wanita berdiri. Gaun biru malamnya berkilauan seperti bintang di bawah lampu. Wajahnya tertutup topeng rendah hitam, tapi tatapan matanya di balik topeng sedingin es. Tangan Yati berhenti di udara. Ia menatap wanita di atas tangga. Entah kenapa, ia merasa terintimidasi. Kamu siapa? Tanya Yati. Suara percaya dirinya yang tadi telah lenyap digantikan oleh kegelisahan. Wanita itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia perlahan menuruni tangga. Tok, tok, tok. Suara hak tingginya yang mengetuk lantai marmer menggema di aula, langkah demi langkah. Seolah seorang ratu yang sedang berjalan, orang-orang secara otomatis memberinya jalan. Saat wanita itu lewat, mereka bahkan menahan napas. Mereka tidak tahu siapa dia, tapi mereka bisa merasakan bahwa dia bukan orang biasa. Wanita itu berhenti di depan menara yang runtuh. Ia menatap sejenak pecahan kaca yang berserakan di lantai. Lalu ia mengangkat kepala dan menatap Yati. Pemuda itu tidak bersalah. Suara wanita itu pelan tapi jelas. Terdengar hingga ke seluruh sudut aula. Loh, kamu siapa sih ikut campur? Yati meninggikan suaranya. Tapi tidak sepercaya diri tadi. Ia merasa tertekan oleh tatapan wanita itu. Wanita itu melangkah maju. Tanpa sadar, Yati mundur selangkah. Saya melihat semuanya dari atas. Suara wanita itu menjadi dingin. Yang merobohkan menara itu bukan pemuda itu, tapi putri Anda. Dia tersandung saat mencoba menggoda seorang model. Wajah Dinda memerah padam. Ayah, mertua dan suaminya, Rizky, juga datang setelah mendengar keributan. Seluruh keluarga berkumpul di sana. Rizky maju ke depan. Kamu siapa? Berani-beraninya kamu ngatur-ngatur keluarga kami? Kamu tahu nggak ini di mana?
Wanita itu perlahan menoleh dan menatap Rizky. Tatapan matanya di balik topeng bersinar dingin. Rizky merasakan hawa dingin yang aneh dari tatapan itu. Anda tanya ini di mana? Sudut bibir wanita itu sedikit terangkat. Ini rumah saya. Mendengar itu, Aula menjadi riuh. Rumahnya? Apa maksudnya? Tatapan orang-orang dipenuhi pertanyaan. Wanita itu perlahan mengangkat tangannya. Dan ia mulai melepaskan topeng renda hitam yang menutupi wajahnya. Saat topeng itu perlahan terlepas, wajah di baliknya mulai terlihat. Mata keluarga mertuanya terbelalak. Mulut mereka ternganga. Ekspresi tak percaya memenuhi wajah mereka. Karena wajah di balik topeng itu adalah wajah yang sangat mereka kenal. Topeng renda hitam itu perlahan terlepas. Wajah yang tersembunyi di baliknya kini terlihat jelas di bawah sorotan lampu. Wajah ibu mertua Yati menjadi pucat pasi. Matanya terbelalak dan mulutnya ternganga. Adik iparnya, Dinda, yang berdiri di sebelahnya juga sama. Tubuhnya membeku seolah melihat hantu. Citra, suara Yati bergetar. Seolah tak percaya, ia mengucek matanya dan melihat lagi. Tapi pemandangan di depannya tidak berubah. Wanita yang mengenakan gaun mewah dan kalung berlian. Wajah itu jelas adalah menantunya, Citra Handayani. Menantu yang sampai pagi tadi masih mengenakan daster dan memasak di dapur, kini berdiri di hadapannya laksana seorang ratu. Kenapa kamu ada di sana? Yati menjerit, kakinya mulai gemetar. Leher belakangnya terasa kaku. Citra tidak menjawab. Ia hanya menatap ibu mertuanya dengan ekspresi datar. Tatapannya begitu dingin. Suaminya, Rizky, maju ke depan. Wajahnya juga dipenuhi keterkejutan. Sayang, apa-apaan ini? Bukannya aku suruh kamu di rumah? Suara Rizky bergetar. Campuran antara kebingungan dan amarah. Tapi Citra sama sekali tidak terpengaruh. Disuruh di rumah, suara Citra pelan tapi jelas. Menggema di seluruh aula. Setelah mengunci pintu dari luar dan mengurungku, mendengar itu orang-orang di sekitarnya mulai berbisik. Mengunci pintu, mengurung orang, suara bisikan semakin kencang. Wajah Rizky memerah. Itu kan supaya kamu gak malu-maluin kalau ikut. Malu, Citra melangkah maju. Tanpa sadar, Rizky mundur selangkah. Siapa yang mempermalukan siapa? Tatapan Citra perlahan menyapu seluruh anggota keluarga mertuanya. Gaun palsu ibu mertuanya, tas murahan adik iparnya, setelan jas murah suaminya, tatapannya penuh dengan penghinaan. Orang yang memasukkan makanan prasmanan ke dalam tas, menggoda model sampai merobohkan menara seharga ratusan juta, dan menuduh orang tak bersalah, justru bicara tentang rasa malu. Setiap kata Citra bagai pisau yang menusuk. Wajah keluarga mertuanya semakin menegang. Ibu mertuanya, Yati, menggertakkan gigi. Campuran antara malu dan amarah membuat wajahnya memerah. Hei perempuan sialan, berani-beraninya kamu bicara seperti itu sama mertua, Yati berteriak. Tapi tidak seperti biasanya, Citra tidak gentar. Sebaliknya, tatapan Citra semakin dingin. Mertua, Citra tertawa sinis. Tawa itu mengandung kesedihan dan amarah selama 8 tahun. Apakah orang yang selama 8 tahun memperlakukan menantunya seperti pembantu, menyuruhnya melakukan semua pekerjaan dari subuh hingga larut malam, dan selalu menghinanya, pantas disebut mertua? Suara Citra yang jelas menggema di aula. Orang-orang menahan napas menyaksikan. Tak ada yang berani ikut campur. Bagaimana kalau saya ceritakan pada semua orang di sini bagaimana kalian memperlakukan saya? Citra melihat sekeliling. Ratusan tamu menyaksikan dalam diam. Para direktur konglomerat, selebriti terkenal, pejabat pemerintah. Di depan mereka semua, aib keluarga mertuanya akan terungkap. Rizky buru-buru maju. Sayang, sudah cukup. Kita bicarakan di rumah saja. Rizky mencoba memegang lengan Citra. Tapi Citra dengan dingin menepis tangannya. Jangan sentuh saya. Tatapan Citra sedingin es. Rizky terkejut dan menarik tangannya. 8 tahun. Citra perlahan melanjutkan. Suaranya tenang, tapi di dalamnya tersimpan luka yang dalam. Selama 8 tahun, saya bangun jam 4 pagi untuk menyiapkan sarapan, mencuci dan membersihkan untuk 4 orang, memasak rendang porsi besar sendirian, dan menjahit pakaian sampai larut malam. Mata Citra berkaca-kaca, tapi ia tidak menangis. Ia tidak mau menangis di sini. Setiap lebaran, saya mengerjakan semua pekerjaan rumah
tapi bahkan tidak bisa makan dengan tenang, bekerja dari subuh sampai larut malam, tapi tidak pernah sekalipun mendengar kata terima kasih. Malah saya hanya diejek sebagai pembantu, nasib penjahit pabrik, aula menjadi sunyi. Terdengar desahan iba dari seseorang. Ibu mertuanya Yati membentak, itu kan sudah kewajiban menantu. Jadi menantu memang harus begitu. Kewajiban. Citra memiringkan kepala. Mengurung saya dan mencuri uang saya juga bagian dari kewajiban menantu. Mendengar itu aula kembali riuh. Mencuri? Tatapan orang-orang beralih ke keluarga mertuanya. Wajah Rizky memucat. Ia teringat uang 50 juta rupiah yang ia ambil dari laci istrinya pagi tadi. Itu, aku cuma pinjam sebentar. Nanti juga aku kembalikan. Pinjam? Citra tertawa sinis. Uang darurat yang saya kumpulkan diam-diam selama 8 tahun. Uang dari kembalian belanja dan sedikit demi sedikit dari uang saku yang saya sembunyikan. Mengambilnya hanya dengan meninggalkan secarik kertas itu namanya meminjam. Rizky tidak bisa berkata apa-apa. Bibirnya hanya bergetar. Citra melihat sekeliling keluarga mertuanya. Ayah mertuanya menunduk dalam-dalam. Ibu mertua dan adik iparnya wajahnya memerah dan suaminya berdiri dengan wajah pucat. Dan pakaian yang kalian kenakan sekarang, Citra menunjuk gaun ibu mertuanya. Dibeli dengan kartu kredit atas nama saya kan? Mata Yati terbelalak. Tidak, aku beli pakai uangku sendiri. Ya, dengan kartu yang ibu ambil diam-diam dari dompet saya tahu semuanya. Suara Citra tenang, tapi ketenangan itu justru lebih menakutkan. Jas ayah, tas Dinda, sepatu Mas Rizky, semuanya dibeli dengan kartu saya, tanpa izin saya. Wajah keluarga mertuanya menegang, mereka ingin mengelak, tapi buktinya ada. Jadi mereka tidak bisa berkata apa-apa. Terus kenapa? Bentak Dinda. Terpojok ia menjadi nekat. Sesama keluarga kan wajar pakai sedikit. Kakak memangnya siapa sih sampai seheboh ini? Citra perlahan menatap Dinda. Sudut bibirnya sedikit terangkat. Saya siapa katamu? Citra mengangkat tangannya dan menunjuk gaunnya sendiri. Kamu kenal gaun ini? Dinda mengamati gaun Citra. Sutra biru malam, hiasan kristal. Desain yang sepertinya pernah ia lihat di suatu tempat. Jangan-jangan ini Madam H. Mata Dinda terbelalak. Sebagai orang yang tertarik pada fashion, ia pernah melihat karya Madam H di majalah. Benar, Citra mengangguk. Gaun ini adalah karya yang didesain Madam H 10 tahun lalu, satu-satunya di dunia. Saat itu seorang aktris Hollywood menawar 10 miliar rupiah, tapi tidak dijual. Terus kenapa? Kenapa kamu bisa pakai itu? Tanya Dinda dengan suara gemetar. Firasat buruk mulai merayapinya. Citra tersenyum, senyum yang elegan namun tajam. Karena saya yang membuatnya. Aula menjadi riuh. Membuatnya sendiri, itu artinya wanita di hadapannya adalah Madam H. Saya Citra Handayani. Citra dengan tegas mengumumkan, pendiri merek Maharani dan putri tunggal pemilik Plaza Kencana. Saat kata-kata itu terlontar, seluruh aula membeku. Wajah keluarga mertuanya menjadi pucat pasi. Ibu mertuanya, Yati, memegangi leher belakangnya dan terhuyung, sementara ayah mertuanya terduduk lemas di tempat Puputri, pemilik plaza. Suara Rizky bergetar, kakinya lemas, bahkan untuk berdiri tegak pun sulit. Citra mengangguk dengan tenang. Ya, menantu yang selama 8 tahun kalian perlakukan seperti pembantu adalah putri pemilik pusat perbelanjaan ini. Tatapan Citra bersinar dingin. Dan hari ini kalian akan membayar harganya. Wajah keluarga mertuanya dipenuhi kengerian. Di bawah cahaya gemerlap ruang pesta, dunia mereka mulai runtuh. Keheningan yang berat menyelimuti aula. Ratusan tamu menahan napas, menyaksikan. Mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Wanita itu putri, pemilik Plaza Kencana. Madam H, keluarga mertua berdiri dengan wajah pucat. Ibu mertua Yati memegangi leher belakangnya dan terhuyung. Ayah mertua terduduk di lantai menatap kosong dan adik ipar Dinda membeku dengan mulut ternganga. Tapi suaminya, Rizky, berbeda. Wajahnya perlahan memerah, lalu berubah menjadi amarah. Rasa malu dan terhina berubah menjadi kemarahan. Apa? Putri pemilik plaza,
Rizky menggertakkan gigi. Urat di lehernya menonjol. Jangan bercanda. Mana mungkin kamu putri pemilik plaza? Kamu pasti bohong. Suara Rizky menggema di aula. Tapi Citra sama sekali tidak terpengaruh. Ia hanya menatap suaminya dengan tatapan tenang. Kita sudah hidup bersama 8 tahun, kamu pikir aku tidak akan tahu kalau kamu putri pemilik plaza? Rizky berteriak sinis. Waktu menikah, seserahanmu saja biasa-biasa saja. Kalau kamu putri pemilik plaza, seharusnya kamu membawa harta karun. Ibu Yati di sebelahnya ikut mencibir. Benar. Barang-barang murahan yang kamu bawa dulu sudah lama kami jual. Tatapan Citra menjadi dingin. Seserahan? Citra berkata pelan. Apakah kalian tahu berapa nilai seserahan yang saya bawa? Perhiasan itu, perabotan itu, peralatan makan itu jika ditotal nilainya bisa untuk membeli 1 lantai di plaza ini. Kalian saja yang tidak tahu nilainya. Wajah Rizky menegang, amarahnya sudah diambang ledakan. Diam, kamu pasti bohong kan? Berani-beraninya kamu menatap suami seperti itu. Rizky tiba-tiba mengangkat tangannya. Ia hendak menampar Citra. Orang-orang di sekitarnya menahan napas. Citra tidak menghindar. Ia bahkan tidak memejamkan mata. Ia hanya menatap tangan yang mendekat dengan tatapan dingin, seolah ia telah menunggu saat ini, tepat pada saat itu. Tangan Rizky berhenti di udara. Seseorang dari belakang telah mencengkeram pergelangan tangannya. Rizky terkejut dan menoleh ke belakang. Di sana berdiri seorang pria tua berambut putih. Usianya sekitar 70 tahun, tapi tatapan matanya setajam elang. Mengenakan setelan jas mahal, auranya memancarkan wibawa yang luar biasa. Beraninya kau menyentuh putriku. Suara pria tua itu pelan, tapi menggelegar seperti guntur di seluruh aula. Satu kata itu membuat seluruh tubuh Rizky membeku. Putri, Rizky tergagap. Dengan pergelangan tangan masih dicengkeram, ia menatap pria tua itu. Barulah ia sadar siapa orang di hadapannya. Suryo Wijoyo, pemilik Plaza Kencana. Raksasa industri retail Indonesia. Salah satu dari 10 konglomerat terkaya di negeri ini. Orang yang seumur hidup Rizky bahkan sulit untuk bertemu langsung, kini sedang mencengkeram pergelangan tangannya. Pak Suryo. Suara Rizky bergetar, kakinya lemas dan ia terhuyung. Pak Suryo dengan kasar melepaskan cengkeramannya. Rizky kehilangan keseimbangan dan terhuyung ke belakang. Jadi kau yang selama 8 tahun memperlakukan putriku seperti pembantu. Mata Pak Suryo menyala-nyala seperti api. Suaranya penuh amarah, tapi di dalamnya juga ada kesedihan yang mendalam. Memikirkan betapa menderitanya putrinya, hatinya terasa hancur. Tidak Pak, kami tidak seperti itu. Rizky dengan panik melambaikan tangan, tapi ia tidak bisa menemukan alasan, karena memang begitulah kenyataannya. Ibu mertuanya, Yati, bergegas maju. Wajahnya pucat, tapi ia memaksakan senyum. Pak Suryo, sepertinya ada salah paham. Kami sangat menyayangi menantu kami. Iya kan Citra? Yati menatap Citra dengan tatapan memohon, tatapan yang meminta untuk mengatakan hal yang baik. Tapi Citra bahkan tidak menatap ibu mertuanya. Ayah, Citra membuka mulutnya ke arah Pak Suryo. Suaranya sedikit bergetar. Karena ini adalah pertama kalinya ia memanggilnya ayah dalam 8 tahun. Tatapan Pak Suryo melembut. Tatapan seorang ayah pada putrinya, Citra. Pak Suryo mendekati putrinya. Dan dengan kedua tangannya, ia memeluk Citra erat-erat. Air mata mengalir deras dari mata Citra. Air mata yang telah ia tahan selama 8 tahun. Ayah, maafkan aku. Suara Citra bergetar. Ia menyesal telah meninggalkan rumah 8 tahun lalu tanpa mendengarkan nasihat ayahnya. Tidak, ayah yang minta maaf. Pak Suryo menepuk-nepuk punggung putrinya. Matanya juga berkaca-kaca. Ayah tahu kamu menderita, tapi ayah tidak berinisiatif mengulurkan tangan. Ayah bukan ayah yang baik. Adegan reuni ayah dan anak itu membuat beberapa orang di aula ikut terisak. Momen yang mengharukan. Tapi bagi keluarga mertua, itu adalah momen neraka. Pak Suryo melepaskan pelukan putrinya dan berbalik. Tatapannya kembali tajam. Tatapan yang ia tujukan pada keluarga mertua sedingin es. Tidak cukup memperlakukan putriku seperti pembantu. Kalian juga mengurungnya dan mencuri uangnya. Suara Pak Suryo rendah. Suara itu membuat keluarga mertua bergidik.
Ayah mertuanya dengan cepat berlutut. Di usianya yang sudah lebih dari 60 tahun, ia berlutut di depan banyak orang. Pak Suryo, kami tidak tahu, sungguh kami tidak tahu. Maafkan kami. Ayah mertuanya bersujud di lantai. Ibu mertuanya, Yati, ikut berlutut. Benar Pak, kami benar-benar tidak tahu. Kami tidak tahu kalau menantu kami dari keluarga sehebat itu. Kalau kami tahu, mana mungkin kami begitu. Yati menangis terseduh-seduh. Tapi kata-kata itu justru membuat tatapan Pak Suryo semakin dingin. Jadi kalau tidak tahu tidak apa-apa, Pak Suryo bertanya dengan dingin. Kalau bukan dari keluarga hebat, tidak apa-apa memperlakukan orang seperti itu. Apakah itu perbuatan manusia? Mulut Yati terkunci. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Niat busuknya telah terungkap. Pak Suryo mengangkat tangannya. Dari pintu masuk aula, pria-pria berjas hitam bergegas masuk, para pengawal. Lebih dari 10 pengawal mengepung keluarga mertua. Kejahatan kalian yang telah menyiksa putriku selama 8 tahun tidak akan berakhir di sini. Suara Pak Suryo menggema di aula. Penyekapan ilegal, pencurian, pencemaran nama baik, semuanya akan saya proses secara hukum. Bersiaplah. Rizky bergegas maju. Ia mengatupkan kedua tangannya memohon Papa mertua. Bukan Pak Suryo, saya salah. Tolong maafkan saya sekali ini saja. Kami akan berbuat baik mulai sekarang. Saya akan baik pada Citra. Rizky hendak berlutut. Tapi Pak Suryo dengan dingin menggelengkan kepala. Jangan panggil aku Papa mertua. Mulai hari ini kau bukan lagi menantuku. Mendengar itu, wajah Rizky menjadi pucat pasi. Apa maksud Anda? Cerai. Pak Suryo berkata dengan tegas. Putriku bukan lagi istrimu. Siapkan surat cerai segera. Kaki Rizky lemas. Ia terduduk di tempat. Di sebelahnya, ibu mertuanya, Yati, menjerit. Jangan, cerai, jangan. Yati berlari ke arah Citra dan memegang ujung gaunnya. Citra, nak, mama salah. Mama tidak akan begitu lagi. Tolong jangan cerai ya. Nak, air mata Yati mengalir deras. Tapi Citra dengan dingin menepis tangannya. Baru sekarang memanggil saya, nak. Suara Citra sedingin es. Selama 8 tahun tidak pernah sekalipun ibu memanggil saya seperti itu. Selalu kamu perempuan sialan. Begitu kan? Wajah Yati menegang. Ia tidak bisa membantah. Semuanya benar. Citra melihat sekeliling keluarga mertuanya. Ayah mertuanya berlutut di lantai, ibu mertuanya menangis, suaminya pucat, adik iparnya gemetar. Orang-orang yang selama 8 tahun menginjak-injaknya kini bersujud di lantai. Seharusnya ia merasa puas, tapi anehnya hatinya terasa hampa. Mungkin karena 8 tahun adalah waktu yang terlalu lama. Citra menghela napas pelan, Pak Suryo merangkul bahu putrinya. Citra, sudah cukup. Biar ayah yang urus semuanya, jangan khawatir. Citra mengangguk, tapi ini belum berakhir. Ayah, masih ada yang harus dilakukan. Citra menatap keluarga mertuanya. Tatapannya kembali bersinar dingin. Barang-barang yang mereka beli dengan uang saya, semuanya harus diambil kembali. Pak Suryo mengangguk. Benar katamu. Atas isyarat Pak Suryo, para pengawal maju, wajah keluarga mertua dipenuhi kengerian. Mereka teringat bahwa pakaian yang mereka kenakan, tas yang mereka bawa, sepatu yang mereka pakai, semuanya dibeli dengan kartu kredit Citra. Sudut bibir Citra sedikit terangkat. Perhitungan yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Para pengawal mengepung keluarga mertua. Pria-pria berjas hitam itu berdiri seperti dinding membuat wajah keluarga mertua dipenuhi kengerian, tak ada jalan untuk lari. Citra perlahan melangkah maju. Suara hak tingginya menggema, tok 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 tok, tatapannya begitu dingin. Nah sekarang waktunya perhitungan. Suara Citra tenang, tapi di dalam ketenangan itu tersimpan amarah selama 8 tahun. Pak Chandra mengeluarkan sebuah map tebal dari tas kerjanya dan dengan sopan menyerahkannya pada Citra. Citra menerima map itu dan membuka halaman pertama. Ini adalah daftar transaksi kartu kredit pribadi saya selama 8 tahun terakhir. Citra mengangkat dokumen itu. Angka-angka yang berderet-deret terlihat jelas. Ibu mertua, total transaksi dengan kartu yang ibu ambil diam-diam dari dompet saya adalah 2,3 miliar rupiah. Baju, tas, sepatu, perhiasan, kosmetik, benar-benar beragam ya belanjanya. Wajah Ibu Yati menjadi pucat pasi.
Angka 2,3 miliar rupiah membuatnya sesak napas. 2 miliar, suaranya terbata-bata. Ia bahkan tidak sadar telah menghabiskan sebanyak itu. Ya, adik ipar 800 juta, suami 600 juta, dan ayah mertua 300 juta. Totalnya 4 miliar rupiah. Citra membacakan dengan tenang. Setiap angka menusuk hati keluarga mertuanya seperti paku. Tentu kalian mungkin berpikir itu uang yang wajar dihabiskan dalam keluarga. Citra menutup dokumen itu. Tapi masalahnya adalah saya tidak pernah sekalipun mengizinkannya. Kalian mengambil kartu saya diam-diam dan menggunakannya tanpa sepengetahuan saya. Itu namanya pencurian. Rizky naik pitam. Sesama keluarga begitu saja dibilang pencurian. Keluarga? Citra tertawa sinis. Apakah mengurung saya dan mencuri uang darurat saya itu namanya keluarga? Memperlakukan saya seperti pembantu dan menghina saya itu keluarga? Rizky terdiam. Tak ada yang bisa ia katakan. Citra mengangkat tangannya dan menunjuk gaun ibu mertuanya. Gaun itu dibeli bulan lalu dengan kartu saya kan? Harganya 35 juta. Yati terkesiap. Ia menatap gaun yang ia kenakan. Kalung itu juga 120 juta. Jari Citra menunjuk kalung Yati. Tangan Yati tanpa sadar menutupi kalungnya. Barang yang dibeli dengan kartu saya adalah milik saya. Jadi tolong kembalikan sekarang juga. Suara Citra menjadi dingin. Lepaskan. Mata Yati terbelalak. Apa? Disuruh lepas di sini? Ya, karena itu barang saya. Ekspresi Citra tidak menunjukkan sedikit pun rasa kasihan. Sama seperti mereka yang tidak pernah menunjukkan rasa kasihan padanya selama 8 tahun. Tidak, ini keterlaluan. Yati menjerit. Tapi Citra tidak bergeming. Para pengawal maju ke depan. Di tangan mereka ada sebuah partisi besar. Mereka membuat ruang ganti darurat di tengah aula. Anda bisa melepaskannya di dalam sana. Sebagai gantinya, saya sudah siapkan pakaian ganti. Atas isyarat Citra, seorang staf membawa sebuah kantong plastik. Di dalamnya ada satu setel training murah. Pakaian yang harganya tidak sampai 100.000 rupiah di pasar. Wajah Yati memerah. Campuran antara malu dan amarah. Ini penghinaan. Citra berkata datar. Saya dihina setiap hari selama 8 tahun. Nasib pembantu, nasib penjahit pabrik. Sehari saja pasti Anda bisa tahan kan? Yati menggertakkan gigi. Tapi saat ia melihat sekeliling, ratusan tamu sedang menyaksikannya. Para direktur konglomerat, selebriti terkenal, pejabat pemerintah, ia tidak bisa membuat ulah lagi di depan mereka. Yati dengan gontai masuk ke dalam partisi. Beberapa saat kemudian, gaun, kalung, dan anting-anting dilemparkan keluar. Lalu Yati keluar dengan wajah lesu, mengenakan training. Penampilannya yang glamor telah lenyap, hanya tersisa sosok yang menyedihkan. Berikutnya, adik ipar. Citra menatap Dinda. Wajah Dinda menjadi pucat pasi. Aku tidak mau, aku tidak akan pernah melepaskannya. Dinda mundur, tapi di belakangnya para pengawal berdiri seperti dinding, tak ada jalan untuk lari. Dress itu 28 juta, tas 50 juta, sepatu 12 juta, semuanya dengan kartu saya. Citra membacakan dengan tenang. Kalau tidak mau melepaskannya, saya akan panggil polisi. Saya akan menuntut Anda atas tuduhan pencurian. Bibir Dinda bergetar. Akhirnya, ia pun harus masuk ke dalam partisi. Beberapa saat kemudian, Dinda keluar sambil menangis mengenakan training. Suaminya, Rizky, dan ayah mertuanya juga mengalami nasib yang sama. Setelan jas, sepatu, hingga jam tangan yang mereka kenakan, semuanya dibeli dengan kartu kredit Citra. Akhirnya, keempatnya berdiri mengenakan training murah dan tanpa alas kaki. Suara bisik-bisik terdengar dari seluruh penjuru aula. Ada yang merasa kasihan, ada yang mencibir. Tapi sebagian besar, tatapan dipenuhi penghinaan. Tatapan untuk orang-orang tak tahu malu yang hidup mewah dengan uang orang lain. Tapi Citra belum selesai. Sekarang tagihan kedua. Citra menerima dokumen lain dari Pak Chandra. Ini apa lagi? Tanya Rizky dengan suara gemetar. Gaji pekerjaan rumah tangga selama 8 tahun. Citra membuka dokumen itu. Selama 8 tahun saya bekerja tanpa henti dari jam 5 pagi hingga jam 12 malam. Membersihkan, mencuci, memasak, mencuci piring. Ditambah lagi, setiap lebaran saya menyiapkan makanan untuk puluhan orang. Citra membacakan dokumen itu. Saya sudah minta ahli untuk menghitungnya.
Biaya asisten rumah tangga, koki, dan perawat jika ditotal selama 8 tahun adalah 4,2 miliar rupiah. Wajah keluarga mertua menegang, angka 4,2 miliar rupiah membuat mereka pusing. Dan ganti rugi atas penderitaan mental. Citra membalik halaman berikutnya. Atas penghinaan, kekerasan verbal, dan penyekapan ilegal selama 8 tahun. Setelah berkonsultasi dengan pengacara, ditetapkan sebesar 3 miliar rupiah. Citra menutup dokumen itu, totalnya 11,2 miliar rupiah. Itulah jumlah yang harus kalian bayar kepada saya. Ayah mertuanya terduduk lemas. Angka 11 miliar menjadi kenyataan dan pandangannya menjadi gelap. 11 miliar, dari mana kami punya uang sebanyak itu? Ayah mertuanya meratap. Seluruh harta mereka jika digabungkan pun tidak akan cukup. Kalau tidak punya, aset kalian akan disita. Citra berkata datar. Rumah, mobil, toko, kalau semua dijual, setidaknya bisa menutupi sebagian kan? Ibu mertuanya, Yati, berlari ke arah Citra. Ia berlutut dan memegang celananya. Nak, mama salah. Tolong maafkan mama sekali ini saja ya. Mama akan baik mulai sekarang. Sungguh mama akan baik. Air mata Yati mengalir deras. Ia menangis terseduh-seduh, memohon dengan zeta yang menyedihkan. Citra menatapnya tanpa ekspresi. Ia teringat kata-kata ibu mertuanya di malam pertama pernikahan 8 tahun lalu. Sudah siap kan jadi menantu? Di sini aku rajanya. Kata-kata itu adalah awal dari neraka selama 8 tahun. Jangan panggil saya nak. Citra berkata dingin. Selama 8 tahun tidak pernah sekalipun ibu memanggil saya seperti itu. Sambil melepaskan tangan Yati, Citra mundur selangkah. Dan saya bukan nak. Tatapan Citra sedingin es. Saya Madam H yang begitu kalian kagumi. Mendengar itu wajah Yati menegang. Kenyataan bahwa Madam H yang begitu ia banggakan adalah menantu yang begitu ia siksa. Terasa begitu menyakit. Citra berbalik. Tak ada lagi yang perlu ia katakan pada orang-orang ini. Pak Chandra, panggil polisi. Citra berkata datar. Saya akan menuntut mereka atas penyekapan ilegal dan pencurian. Dan gugatan perdata juga segera diproses. Baik, Madam. Pak Chandra membungkuk. Wajah keluarga mertua dipenuhi kengerian. Polisi datang, benar-benar dituntut. Kenyataan pahit itu terasa begitu nyata. Rizky bergegas menghampiri Citra. Sayang, Citra, tolong maafkan aku sekali ini saja. Kita sudah hidup bersama 8 tahun. Ingatlah kebersamaan kita. Kebersamaan, Citra tertawa sinis. Tapi di tawanya ada kesedihan. Apakah kamu pernah memberiku kebersamaan? Saat aku bangun subuh menyiapkan sarapan, kamu bahkan tidak pernah bilang terima kasih. Saat aku sakit, apakah kamu pernah membelikanku obat? Saat aku ulang tahun, apakah kamu pernah membelikanku kue? Rizky tidak bisa berkata apa-apa. Semuanya benar, kamu bukan suami bagiku. Suara Citra bergetar. Kesedihan selama 8 tahun membuncah. Hanya orang asing yang tinggal serumah. Tidak, bahkan lebih buruk dari orang asing. Setidaknya orang asing tidak akan mengurung atau mencuri uangku. Citra membalikkan badan. Pak Suryo merangkul bahu putrinya. Ayo Citra, sudah cukup. Iya. Citra berjalan pergi bersama ayahnya. Di belakangnya terdengar suara tangisan dan permohonan keluarga mertuanya. Tapi Citra tidak menoleh ke belakang. Berhenti sejenak di pintu keluar, Citra menoleh ke belakang. Keluarga mertuanya yang mengenakan training dan berdiri tanpa alas kaki terlihat jelas. Penampilan yang menyedihkan. Mata Citra berkaca-kaca, tapi ia tidak menangis. Sebaliknya, ia bergumam pelan. Sekarang semuanya sudah berakhir. Momen di mana neraka selama 8 tahun akhirnya berakhir. Citra memalingkan wajah dan berjalan ke depan. Di belakangnya, cahaya gemerlap ruang pesta semakin menjauh. 1 tahun telah berlalu. Di kantor direktur utama yang terletak di lantai teratas gedung pencakar langit di kawasan SCBD Jakarta, kantor pusat Plaza Kencana, Citra sedang menatap keluar jendela. Dari balik jendela kaca, pemandangan kota Jakarta terhampar luas. Sinar mentari pagi menerobos di antara gedung-gedung pencakar langit. Penampilan Citra benar-benar berbeda dari setahun yang lalu. Rambut yang ditata rapi, setelan kerja yang berkelas, tatapan mata yang penuh percaya diri, sosok menantu yang tertunduk telah lenyap. Di tempatnya berdiri seorang CEO wanita muda yang memimpin industri retail Indonesia. Tok-tok. Terdengar suara ketukan, masuk. Pintu terbuka dan Pak Chandra masuk.
Di tangannya ada sebuah map. Ibu Direktur, boleh saya sampaikan jadwal hari ini? Ya, silakan. Pukul 10 pagi ada rapat mengenai merek baru yang akan masuk. Pukul 2 siang ada pertemuan dengan pembeli dari luar negeri. Dan pukul 6 sore ada jadwal wawancara di stasiun TV. Citra mengangguk. Wawancara tentang apa? Ini adalah liputan khusus ulang tahun ke-51 Plaza Kencana. Wawancara dengan Ibu Direktur yang baru menjabat juga termasuk di dalamnya. Citra sejenak menatap keluar jendela. Ia teringat pesta setahun yang lalu. Hari di mana menara sampahnya runtuh, ia melepaskan topengnya dan berdiri di hadapan keluarga mertuanya. Hari itu adalah awal yang baru bagi Citra. Baiklah, saya akan bersiap. Citra tersenyum. Sekarang ia bisa tersenyum dengan tulus. Senyum yang telah hilang selama 8 tahun. Banyak hal terjadi dalam setahun. Proses perceraian selesai lebih cepat dari yang diperkirakan. Pihak Rizky tidak bisa lagi bertahan. Setelah diselidiki oleh kejaksaan atas tuduhan penyekapan ilegal dan pencurian, Rizky menyetujui semua persyaratan dan sepakat untuk bercerai. Ia tidak mendapatkan 1 sen pun harta gonogini. Sebagai gantinya, Citra benar-benar memutuskan hubungan. Tak ada yang ia bawa dari kehidupan pernikahan selama 8 tahun, atau lebih tepatnya, memang tidak ada yang bisa dibawa. Satu-satunya miliknya di rumah itu hanyalah daster usang dan kaos yang warnanya sudah pudar. Setelah perceraian disahkan, Citra bergabung dengan perusahaan ayahnya. Awalnya ia menjabat sebagai direktur, tapi kemampuan Citra dengan cepat terlihat. Selera fashion dan kejelian bisnis yang ia asah saat menjadi Madam H 10 tahun lalu bersinar terang. Ia mendatangkan merek-merek baru, merevolusi strategi pemasaran, dan meningkatkan layanan pelanggan. Hasilnya, penjualan Plaza Kencana naik 30% dibandingkan tahun sebelumnya. Dan 3 bulan yang lalu ayahnya, Pak Suryo, memanggilnya. Citra, sekarang giliranmu untuk memimpin perusahaan ini. Pak Suryo menyerahkan jabatan direktur utama kepada putrinya. Awalnya Citra menolak, tapi keinginan ayahnya sangat kuat. Ayah sudah tua, kamu yang bisa membuat perusahaan ini lebih besar. Ayah percaya padamu. Begitulah Citra menjadi direktur baru Plaza Kencana. Di usia 36 tahun, ia menjadi pimpinan pusat perbelanjaan paling mewah di Indonesia. Pukul 6 sore, Citra tiba di stasiun TV. Wawancara itu akan ditayangkan sebagai liputan khusus berita malam. Setelah selesai dirias di ruang ganti, Citra menuju ke studio. Selamat sore Ibu Citra Handayani, terima kasih sudah bersedia di wawancara hari ini. Pembawa acara menyambutnya, Citra tersenyum dan duduk. Selamat sore. Terima kasih sudah mengundang saya. Kamera mulai merekam. Saat lampu merah menyala, pembawa acara memulai pertanyaan. Ibu Citra, dulu Anda dikenal sebagai desainer kelas dunia, Madam H, tapi kemudian Anda vakum selama 10 tahun. Boleh kami tahu apa yang Anda lakukan selama itu? Citra sejenak termenung. Kehidupan sebagai menantu selama 8 tahun terlintas di benaknya. Hari-hari saat ia bangun subuh menyiapkan sarapan, hari-hari saat ia memasak rendang porsi besar sendirian, hari-hari saat ia menjahit pakaian sampai larut malam, itu adalah kenangan yang sulit, tapi sekarang ia bisa mengingatnya dengan tenang. Saya hidup sebagai ibu rumah tangga biasa. Citra tersenyum. Saya rasa waktu itu membuat saya menjadi lebih kuat, karena kita harus merasakan titik terendah untuk bisa menghargai puncak. Pembawa acara mengangguk. Kata-kata yang sangat menginspirasi. Lalu, apa rencana Anda ke depan untuk memimpin Plaza Kencana? Tatapan Citra bersinar. Saya ingin menunjukkan apa arti kemewahan yang sesungguhnya. Kemewahan bukanlah label harga yang mahal, melainkan rasa menghargai dan mencintai diri sendiri. Itulah kemewahan sejati menurut saya. Suara Citra tegas dan hangat. Saya ingin Plaza Kencana bukan hanya menjadi tempat untuk menjual barang, tapi juga menjadi tempat di mana orang bisa menemukan nilai diri mereka. Wawancara selesai. Saat meninggalkan stasiun TV, Citra menatap langit malam. Bintang-bintang berkelip terang. Pemandangan yang tak pernah ia bayangkan setahun yang lalu. Pada saat yang sama, di sebuah kamar, kontrakan sempit dan kumuh di pinggiran Jakarta, pemandangan yang sama sekali berbeda terhampar. Kamar sempit yang berbau apek,
Dindingnya lembab dan catnya mengelupas di beberapa bagian. Lampu neon berkedip-kedip dan dari TV tua terdengar siaran berita malam. Ibu mertuanya, Yati, sedang menyeruput Indomie dingin sambil menonton TV. Setahun yang lalu, ia mengenakan gaun mewah dan berkeliling di ruang pesta. Tapi sekarang, ia mengenakan training usang dan makan mie instan di kamar kontrakan. Ini semua gara-gara siapa sih? Yati menghela napas. Di sebelahnya, ayah mertuanya membentak. Gara-gara siapa lagi? Gara-gara kamu. Coba kalau kamu baik sama menantumu gak akan jadi begini. Apa? Aku sendiri. Kamu kan juga ikut makan, ikut pakai. Pasangan suami istri itu mulai bertengkar lagi. Pertengkaran seperti ini terjadi beberapa kali dalam sehari. Di sudut lain, Rizky duduk dengan lesu. Di depannya ada lembaran iklan lowongan kerja. Setahun yang lalu, ia dengan sombongnya bicara tentang bisnis. Tapi sekarang, bahkan untuk mencari pekerjaan kasar pun sulit. Setelah kalah dalam gugatan perdata, keluarga mertua kehilangan seluruh harta mereka. Rumah, toko, mobil, semuanya disita dan dijual. Tuntutan pidana memang dicabut oleh Citra, tapi ganti rugi perdata tidak bisa dihindari. Dengan utang sebesar 11 miliar, mereka terpaksa pindah ke kamar kontrakan. Adik iparnya, Dinda, sudah pergi dari rumah. Ia menyalahkan orang tua dan kakaknya, lalu memutuskan kontak. Keluarga itu benar-benar hancur berantakan. Tepat pada saat itu, wajah yang familiar muncul di TV. Berita selanjutnya, Direktur Utama Plaza Kencana, Citra Handayani, hari ini memberikan wawancara khusus. Tangan Yati terhenti. Sumpit yang ia gunakan untuk makan mie membeku di udara. Di layar TV, Citra tersenyum cerah. Kemewahan yang sesungguhnya bukanlah label harga yang mahal, melainkan rasa menghargai dan mencintai diri sendiri. Itulah kemewahan sejati menurut saya. Citra di layar TV tampak percaya diri dan cantik. Ia terlihat lebih bersinar dibandingkan saat ia melepaskan topengnya di pesta setahun yang lalu. Air mata mengalir deras dari mata Yati. Penyesalan menyelimutinya. Kenapa aku begitu? Kenapa aku tidak bisa berbuat lebih baik? Tapi semuanya sudah terlambat. Rizky juga menatap TV dengan hampa. Citra di layar TV terasa begitu jauh. Istri yang telah hidup bersamanya selama 8 tahun kini berada di tempat yang tak terjangkau. Bodoh, gumam Rizky. Tidak jelas apakah kata itu ditujukan untuk Citra atau untuk dirinya sendiri. Pada saat yang sama, Citra sedang menelepon ayahnya di dalam mobil. Wawancaranya lancar? Ya ayah, lancar, bagus. Besok malam kita makan malam bersama ya. Ayah traktir yang enak. Senyum merekah di wajah Citra. Iya baik ayah. Setelah menutup telepon, Citra menatap keluar jendela. Pemandangan malam kota Jakarta berkilauan seperti permata. Setahun yang lalu, ia hanya bisa menatap langit dari jendela dapur yang sempit, tapi sekarang ia bisa menatap dunia yang begitu luas. Citra diam-diam memejamkan mata. 8 tahun terakhir terlintas seperti film. Hari-hari yang sulit, hari-hari saat ia menangis, hari-hari saat ia ingin menyerah. Tapi ia berpikir semua waktu itu telah membentuk dirinya yang sekarang. Mobil tiba di depan rumahnya. Citra turun dari mobil dan menatap langit. Langit malam penuh dengan bintang, langit yang sama seperti yang ia lihat saat meninggalkan ruang pesta setahun yang lalu. Tapi perasaan yang ia rasakan sekarang benar-benar berbeda. Saat itu hatinya dipenuhi amarah dan kesedihan. Tapi sekarang ketenangan dan kebahagiaan memenuhi hatinya. Sekarang hidupku yang sesungguhnya dimulai, gumam Citra pelan. Senyum merekah di bibirnya. Setelah melewati kegelapan selama 8 tahun, Citra akhirnya menemukan cahayanya sendiri. Sekarang hidupnya sepenuhnya miliknya. Kehidupan yang tak seorang pun bisa rampas, kehidupan yang sepenuhnya miliknya. Citra membuka pintu depan dan masuk ke dalam rumah. Di belakangnya terdengar suara pintu tertutup. Itu juga merupakan suara perpisahan total dengan masa lalu. Besok hari yang baru akan dimulai. Citra menantikan hari itu. Tidak, ia menantikan semua hari-hari di masa depan. Akhirnya fajar baru bagi sang ratu telah menyingsing. Jika cerita hari ini meninggalkan sedikit gema di hati Anda, silakan mampir kembali ke sini sesekali. Jika Anda berkenan, tinggalkan satu baris kalimat hangat untuk tokoh utama dalam cerita ini. Mungkin saja
Kehangatan itu akan menjadi kekuatan bagi seseorang untuk menjalani hari esoknya. Saya dengan tulus mendukung hari ini dan hari esok Anda. Terima kasih.